Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Ruhul Jadid, pemirsa TV One rahimakumullah. Bapak Ibu, besok hari apa? Tanggal, bulan, jam 10 akan ada apa? Pelantikan. Ada presiden dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kepada hafal semua. Bapak Ibu sekalian, ini yang dinamakan suksesi. Pergantian kepemimpinan dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Dari pergantian inilah ada harapan baru, mungkin juga ada kecemasan baru. Harapan nanti Indonesia lebih baik, Indonesia lebih sejahtera, SDM-nya tambah baik. Tapi juga tidak sedikit yang cemas, jangan-jangan ini nanti Indonesia digadaikan. Ada yang cemas juga, jangan-jangan ini tidak bisa mencapai tujuan yang dicapainya. Jadi ada yang menaruh harapan besar sampai ada pesta rakyat karena gembira dengan pemimpin baru. Ada konser. Ada juga yang berdoa hataman Quran agar bisa memimpinnya dengan baik. Bagi kita bagaimana? Sebagai masyarakat Indonesia, umat Islam, kita berharap bisa memenuhi harapan masyarakat. Dan kita tunggu kerja kerasnya sehingga tidak mengecewakan harapan-harapan kita. Itu sebenarnya kita tunggu, memberi waktu kesempatan untuk bekerja sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara suksesi, pergantian pemimpin kepada pemimpin berikutnya, itu sesuatu yang niscaya. Sunnatullah. Tidak usah karena pemimpin, hidup kita saja pasti ada proses pergantian. Dulu nenek kita hidup, sekarang sudah meninggal. Tidak ada yang orang hidup selamanya. Dulu kita bayi, sekarang sama, giginya sama nggak ada. Itu proses perputaran, itulah dinamakan suksesi dari anak kepada cucu terus berputar. Demikian juga berkenaan dengan kekuasaan atau kerajaan. Tidak ada raja itu yang selamanya berkuasa. Fir'aun kuat, diktator, tetap aja. Fir'aun yang jelas orang zalim. Nabi Muhammad sebagai pembawa misi sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai para sahabat tidak percaya kalau meninggal. Dan itu pun juga dilakukan suksesi misi. Oleh karena itu suksesi itu adalah bagian dari kaderisasi. Pergantian itu sesuatu yang niscaya dan itu yang pasti ada di tengah-tengah kita. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada orang yang optimis sekali, ada orang yang cemas. Coba Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau yang belum punya jodoh mikir, ya Allah kok ini galau terus gitu. Setelah punya jodoh ini kok gak punya anak ya Allah gitu kan. Setelah punya anak ya Allah ini anak saya atau anak zamannya. Ini anak saya atau dirampas oleh pergaulannya galau. Ini anak kandung saya menjadi anak perjuangan saya atau ini anak biologis saya, anak kandung saya, tetapi ideologinya bukan ideologi saya. Mungkin terjadi. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kita ini rela itu disaingin bahkan lebih hebat kalau oleh anak kita sendiri. Tapi oleh orang lain tidak. Disinilah ada orang yang ingin kepemimpinnya diteruskan oleh anak kandungnya, bisa saja oleh orang yang sevisi dengannya. Hadirin jamaah Masjid Ruhul Jadid, pemirsa TV One rahimakumullah. Bicara soal regenerasi atau suksesi yang menjadi sunnatullah. Di antara kita
banyak yang ingin yang meneruskan itu adalah anak kandungnya. Anak yang dilahirkan dari dirinya sendiri. Karena kita bangga kalau punya anak lebih dari kita sendiri. Tetapi ini tidak selamanya bisa terjadi. Bisa saja dilahirkan dari istri kita, dari ibu kita, dari saudara kita. Tapi akidahnya, pikirannya itu tidak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan Nabi Nuh alaihissalam. Punya anak namanya Kan'an. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak banyak orang yang beriman pada Nabi Nuh. Diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa banjir. Nabi Nuh menyiapkan 40 tahun di perahu itu. Yang beriman masuk ke dalam perahu, tapi Kan'an tidak mau masuk di perahu itu karena dalam hatinya diam-diam dia ingkar kepada bapaknya. Saat ingin ditarik masuk perahu pada saat banjir itu dia bilang, cukup saya menyelamatkan diri sendiri dari atas gunung. Bapak Ibu, coba anak kita atau anak zamannya, atau anak pergaulannya, atau anak kandung kita sudah menjadi anak perjuangan kita. Berbeda umpamanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai anak dan keturunannya semuanya menjadi nabi sesuai anak kandung, anak biologis. Anak yang dilahirkan sekaligus menjadi anak ideologis, anak perjuangannya. Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan dari istrinya Nabi Ibrahim Siti Hajar. Dididik oleh Nabi Ibrahim, maka pendidikannya pun dan juga jiwanya, fisiknya itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim, 5.000 tahun selisihnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pendidikannya itu masuk dan meneruskan perjuangannya. Maka ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'anzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi wahyu dari Allah. Mimpi Nabi Ibrahim itu wahyu, Bu. Pak, mimpi kita enggak sholat isya, ketiduran, lupa buka sepatu. Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mimpi wahyu. Diperintah untuk menyembelih anaknya yang sekian lama ditunggunya. Tapi demi kurban, mendekatkan diri kepada Allah, rela mau nyembelih. Dan ketika ditanyakan pada anaknya, Nabi Ismail menjawabnya, silahkan dilaksanakan. Ini anak kandung, anak biologis sekaligus menjadi anak ideologis. Anak kandungnya sekaligus menjadi anak didiknya. Ini ada orang yang bisa anaknya meneruskan perjuangan orang tuanya. Bisa juga tidak anak, bukan family, tetapi satu visi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan kepada anaknya, tetapi kepada sahabatnya. Abu Bakar, Utsman, Ali bukan anaknya tapi kerabatnya. Demikian juga yang ahli-ahli ilmu seperti Ibnu Abbas, itu bukan anaknya, tetapi yang sevisi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah proses suksesi. Dan di suksesi inilah proses kaderisasi. Seringkali kita ini tersekat-sekat oleh kelompok kita. Mau benar mau tidak ini keterwakilan dari partai saya. Mau tidak, mau benar, mau tidak, mau baik atau tidak, ini adalah dari kelompok saya. Kalau ini yang terjadi, insya Allah Indonesia bukan tambah maju dengan hadirnya pemimpin baru. Kita harapkan pemimpin baru memilih orang yang layak, yang cakap, yang pandai untuk memimpin Indonesia. Jadi bukan karena kekerabatan, tetapi yang tahu cita-cita kemerdekaan, yang tahu kondisi rakyat dan mau memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Kita masih ingat Bapak Ibu, karena Nabi Ibrahim itu yang membawa agama Hanif. Maka saya ingin mencontohkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu oleh Allah dinobatkan sebagai imam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun, semua diselesaikan dan semua dilalui dengan baik.
Diuji dengan cara meninggalkan istrinya saat melahirkan Nabi Ismail. Dia disuruh berangkat meninggalkan, ditinggalkan. Diperintahkan disuruh menyembelih, nyembelih. Disuruh berdakwah, berdakwah. Dengan seluruh cobaan-cobaan itu Nabi Ibrahim dilalui dengan baik. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ketika cobaan itu, keimanan itu dicoba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi anugerah berupa keimaman. Berupa kepemimpinan. Biasa manusia, kalau saya dapat keturunan saya dapat enggak ya Allah? Qala wa min dzurriyyati, Allah keturunan saya dapat juga. Allah mengatakan, qala la yanalu ahdi dzalimin. Iya, keturunanmu akan menjadi imam, akan jadi nabi, tapi bukan yang zalim. Tetapi yang adil. Silahkan bicara kelompoknya, silahkan bicara partainya, silahkan bicara yang apapun, tetapi ia menyandang keadilan dan menyandang kemaslahatan. Jangan asal kelompoknya, maka Allah memberikan anugerah pada Nabi Ibrahim pun sebagai pilihan itu tidak memilih terhadap putra putrinya atau anak keturunannya yang zalim, tetapi kepada siapa Allah memilih? Kepada yang adil. Oleh karena itu suksesi kepemimpinan itu maudhu'atun li khilafatin nubuwah al-imamah. Disampaikan tadi oleh Mas Agung, al-imamatu maudhu'atun li khilafatin nubuwah. Untuk apa? Lihirasatid din wa siyasatid dunya. Untuk meneruskan misi kenabian. Untuk apa? Memelihara, menjaga agama dan mengatur dunia. Itu katanya Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan la nizama bid-dini illa binizamid dunya. Tidak mungkin ada keteraturan di dalam beragama tanpa ada keteraturan dunia ini. Di sini kita ingin menyampaikan bahwa imamah itu tidak berarti khilafah dalam arti teritori, tapi kepemimpinan. Jadi kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara Islam, saya ingin tahu negara Islam yang kayak apa. Karena masyarakat Islam semua bisa melaksanakan ajaran Islam, maka pemimpinnya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala membawa khilafatin nubuwah, membawa misi kenabian. Disinilah harus dijamin lihirasatid din, di dalam menjaga agama. Agama mana? Agama apapun berhak untuk hidup di Indonesia ini. Tetapi jangan menyinggung perasaan umat yang beragama lainnya. Kebebasan kita silahkan melakukan kebebasan, tetapi jangan mengganggu kebebasan orang lain. Hurriyatus syahsi mahdudatun bihurriyatil ghairi. Kebebasan seseorang itu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu ketika membawa misi kenabian, seperti apa misi kenabian? Misi kenabian itu kita bisa lihat ketika Nabi menjadi pemimpin, semua bisa hidup tenang, semua dijamin keamanannya, semua dipersilahkan untuk menjalankan ajaran agamanya, tetapi jangan sampai ada pengkhianatan di dalamnya. Disinilah tujuan kepemimpinan. Maka kalau dilantik presiden baru, wakil presiden baru, suksesi ini harus menjawab terhadap misi kenabian di dalam menjaga agama dan membuat dunia Indonesia ini menjadi teratur. Ruhul Jadid, pemirsa TV One rahimakumullah. Kita bicara soal pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah cermin dari masyarakatnya. Maka pemimpin geng motor tidak mungkin mencari pemimpin dari kiai. Kalau pemimpin copet itu tidak mungkin mencari takmir masjid Ruhul Jadid untuk jadi pemimpin copet. Jadi pemimpin copet itu lahir dari para tukang copet. Preman itu pasti lahir dari preman. Orang baik pasti juga lahir dari orang baik. Maka juga begitu pemimpin Indonesia yang terpilih itu adalah cermin dari kondisi kita. Jangan menyalahkan siapa-siapa, karena pemimpin itu sudah menjadi tanggung jawab kita, kita telah memilihnya. Persoalan nanti, Pak dulu saya kan nggak memilih Pak. Ya sudahlah, sekarang sudah menjadi Presiden Indonesia Raya. Jadi bukan 1 jari, bukan 2 jari, sudah 3 Persatuan Indonesia.
Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Pemimpin punya tanggung jawab, masyarakatnya pun juga punya tanggung jawab. Maka disinilah prosesnya. Dari proses sampai pelaksanaan pemimpin bisa berhasil. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hafal semua, berarti biasa tahlilan. Jangan sampai mengharamkan tahlilan. Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Kita semua kalau mati tidak tahlil itu pasti su'ul khotimah. Karena tahlil itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat ini sering kita baca. Malam Jumat kalau kita sholawatan itu pasti baca ayat ini. Saya sekarang ingin memperdalam dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada 4 item di sini. Mulai dari rekrutmen sampai pelaksanaan kepemimpinan itu bisa berhasil. Karena jangan mengharap Bapak Ibu hasilnya baik kalau prosesnya jelek. Jadi jangan sampai minta anaknya cantik kalau Bapak Ibunya, bukan saya ngomong loh, Bapak Ibu semua yang ngomong. Karena itu cermin. Ya, cerminnya. Jadi kalau minta ngaca itu minta ganteng loh, yang ngaca itu ganteng apa enggak gitu loh. Maka rekrutmen itulah penting untuk melihat keberhasilan dari rekrutmen. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Setelah datang rasul min anfusikum dari dirimu sendiri. Rekrutmen rasul, pemimpin utusan Allah min anfusikum dari kita manusia. Dari diri kita. Bukan dari jin, bukan dari setan, tapi manusia. Yang lahir di tengah-tengah itu ketika memimpin orang Arab, ya orang Arab. Yang memimpin orang Indonesia, Indonesia. Yang memimpin rakyat Indonesia adalah orang Indonesia. Tapi jangan sampai memimpin Indonesia orang Indonesia, tapi dalam bayang-bayang asing. Itu bisa saja jasad Indonesia, tapi bayang-bayang orang yang di luar. Tetapi kita memang mintanya adalah yang lahir dari kita. Jadi denyut nadinya kita tahu. Jadi lahir dari proses, bisa dari bawah. Melalui wali kota, gubernur, presiden. Bisa saja melalui ormas. Bisa saja melalui proses seleksi masyarakat. Seleksi itu banyak karena banyak kelompok dari kita yang penting teruji sebagai pemimpin. Dan itu lahir dari kita dan dari kita oleh kita. Min anfusikum. Seleksinya pun juga oleh kita. Kita milih langsung, bahkan nyoblos langsung kepada yang dipilih. Ini kan ada perdebatan, bupati, gubernur dipilih langsung apa oleh DPRD. Di Islam itu tidak ada pemilihan pakai KPU, nggak ada. Tapi bukan berarti itu tidak sesuai Islam. Di Islam tuh nggak ada demokrasi. Jadi sesuatu yang tidak ada dalam Islam tidak berarti bertentangan dengan Islam. Bisa saja ia ikut di belakang Islam, bisa juga saliban dengan Islam. Contohnya, ketika demokrasi dikatakan tidak berarti bertentangan dengan musyawarah. Karena kalau seluruh Indonesia dihadirkan satu tempat, suruh musyawarah insya Allah tidak selesai-selesai. Yang ibu-ibu ngomong sendiri-sendiri. Tapi dengan cara memilih seseorang, pakai diambil suaranya, itu adalah bagian cara musyawarah. Tidak harus bertentangan. Wah, demokrasi nggak ada dalam Islam. Kalau tidak ada bukan berarti bertentangan. Bisa saja ikut di belakang Islam, bisa saja dia saliban dengan Islam. Demikian juga ketika pemilihan melalui perwakilan kita, DPRD, silakan bisa. Di dalam Islam ada contohnya semua. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, tidak menunjuk cara memilihnya. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi hendak dimakamkan, para penggede-penggede Arab berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Dan di situ memilih orang Ansor, wah saya kan pembela Nabi, berhak kami memimpin. Kata satu, saya kan keluarga Nabi, saya berhak memimpin. Yang satu gini, akhirnya terpilihlah Sayyidina Umar. Kata Umar, kalau saya ini kan orang biasa. Belum diserai urusan agama oleh Rasulullah. Yang sudah jelas diserai urusan agama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Saat Nabi sakit, ia yang menggantikan imam sholat. Apakah kita tidak rela Rasulullah yang menyerahkan urusan agama, dia juga mengurus dunia? Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq secara pemilihan yang hadir pada saat itu. Mungkin tak pakai KPU, tapi tidak berarti bertentangan. Yang kedua, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat, terpilihnya Sayyidina Umar sebagai khalifah. Itu juga tidak melalui pemilihan. Tidak seperti halnya yang pada terjadi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi diwasiatkan melalui musyawarah lebih dulu. Sayyidina Abu Bakar dengan para pembesar-pembesarnya. Lalu mewasiatkan pelanjutku adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memimpin dan sukses memimpin. Sejarah ada peradilan pertama dalam Islam adalah pada masa Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mau meninggal, Sayyidina Umar itu membuat tim formatur 7 orang. Jadi 7 itu ganjil itu sudah tradisi dari khalifah. Kenapa? Kalau sama 6 itu nanti kalau di voting di deadlock. 3-3 siapa yang menang. Tapi kalau 7, 1-3, 1-4, yang 4 yang menang. Kalau ada Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi, ternyata Bapak Jokowi lebih banyak suaranya. Sudah diproses melalui MK, ternyata secara hukum dia benar. Ya sudahlah, itu terima bahwa itu yang dipilih oleh rakyat. Itulah kenyataan politik. Nah, ketika pemilihan berkenaan kepada Sayyidina Ali itu adalah aspirasi masyarakat. Pemilihan tidak ada yang baku, kembali kepada kemaslahatan kita. Dan dari rekrutmen inilah nanti ada 3 capaian yang harus dicapai di dalam memimpin. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Crisis of sense of crisis, sense of achievement, sense of love. Jadi ada rasa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, ada rasa untuk mencapai kesejahteraan dan cita-cita rakyat, ada rasa cinta yang dibangun kepada rakyat. Hadirin jamaah Masjid Ruhul Jadid, pemirsa TV One rahimakumullah. Di akhir segmen ini saya ingin membacakan ayat yang tadi saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita umat manusia menjadi sebuah keniscayaan saling mengganti kepemimpinan, mengganti dalam kehidupan. Proses suksesi, proses kaderisasi adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah. Tujuannya apa? Untuk mencoba, menguji kita untuk apa yang bisa kita berikan kepada dunia dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji bukan hanya pemimpin tapi juga rakyat. Pemimpin diuji untuk memberikan yang terbaik sebagai nahkoda, untuk menjamin ketentraman, menjamin untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi juga rakyat diuji untuk menjadi rakyat yang baik. Tidak cukup kita menyalahkan pemimpin tapi rakyat tidak mendukung. Tapi juga tidak bisa pemimpin menyalahkan rakyat ketika pemimpin tidak mampu memberi sumber inspirasi dan mengerahkan rakyat. Oleh karena itu ujian ini untuk ujian kepada kita semua, baik itu pemimpin maupun rakyat. Untuk apa? Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadi khalifatullah di muka bumi. Kalau kita sengaja berkhianat, inna rabbaka sari'ul iqab. Kalau kita berkhianat di muka bumi ini, membohongi rakyat, rakyat membohongi pemimpin, Allah akan memberi siksaan yang kejam pada kita dan dengan cepat. Tetapi kalau kita memang niatnya baik, kita ingin memperbaiki Indonesia ini, tapi ada kesalahan di luar kemampuan kita, innahu laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa Indonesia yang baik. Pemimpin baru mendapat capaian-capaian baru yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.